Melihatnya ketika perubahan dukungan itu, perubahan haluan itu dari Ganjar ke Pak Prabowo misalkan nanti gitu ya, itu artinya ya di belakang layar bisa jadi ada restu dan ada dorongan, ada izin dari Pak Jokowi. Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang pertama, kau yang meninggalkan. Aduh, udah kayak lagu dangdut aja. Dia yang pertama, dia juga yang keluar. Jadi maunya gimana sih itu partai? Partai apa emangnya? Itu partai PSI belum menetapkan siapa cawapresnya di PDIP, dia tiba-tiba udah dukung dari bulan Oktober 2022. Sekarang belum, masih 2 bulan lagi sebelum ini pencapresan dia udah tarik diri. Ya nggak apa-apa kan, memang juga dari awal ngomong udah dukung Ganjar. Ya kan dari awal dia udah yang pertama kali ngedukung Ganjar. Ya udah disampaikan belum ke PDIP-nya? Kan dia udah deket-deket tuh, dia deket-deket ke Pak Jokowi, ke Presiden. Udah disampaikan belum ke PDIP-nya? Katanya sih udah, kan udah Mana diomongin. ada orang kalau udah nyampaikan ya nggak mungkin PDIP pasti nulis lah PSI masuk di parpol koalisinya. Orang nggak ada kok. Secara formal enggak sih, tapi kan dia udah ngomong dia mendukung Ganjar kan. Nggak declare kan? Declare nggak? Emang sudah ada deklarasinya nggak? Oktober 2022 Ada kok. deklarasinya nggak? Waktu itu kan memang belum mendeklarasikan Ganjar. Ya iya kan Ganjar Tapi dia dideklarasikan bilang, kapan? Kan puasa kemarin. Iya. dia Iya kan ini tahun sebelum berapa? 2022. 2022. Sekarang tahun 2023. Iya. Ya gimana? Ya nggak ada deklarasi ya ngapain ya? Coba ngomong doang ya. Ya makanya. Kecil-kecil banyak maunya, kecil-kecil kesana kesini. Tapi itu sebenarnya maunya kemana sih? Jelas nggak sih itu? Jelas nggak? Gimananya maksudnya? Iya kan sekarang gini nih, ya suaranya di DPR RI kan juga belum ada ya. Walaupun tahun kemarin menargetkan 10 kursi, tapi kan ya nasib juga yang menentukan gitu loh. Kan nggak ada wakil di DPR RI. Nah terus sekarang semua belum mendukung, dia udah bilang duluan. Tapi memang deklarasi besar-besaran yang waktu pas Pak Ganjar itu belum. Cuma kan dia kan selalu hadir. Kemana ada Pak Jokowi, kemana ada Bu Mega. Walaupun Pak Jokowi kalau kita lihat ya sama Bu Mega, ya kan pilihannya belum tahu nih. Tapi kan udah kelihatan tuh kedekatannya tuh. Ya ngapain juga orang partai kecil juga. Nggak ada ngaruhnya juga. Nggak ada ngaruhnya. Ya emang ngaruhnya ke apa? Kemana ngaruhnya? Ya tapi kan ya buat partai itu sendiri kali ya. Tapi ya begitu minggu kemarin itu dia tarik diri, itu udah banyak komentar-komentar tuh di media tuh. Malah ada yang bilang katanya bersyukurlah kalau dia tidak ke situ. Berarti nanti suara-suara Islam itu akan bertambah ke Ganjar. Tuh kayak disebutin sama Pak Direktur Eksekutif Parameter Indonesia Adi Prayitno. Katanya setelah PSI tarik dukungan dari Ganjar, malah membuka peluang bertambahnya dukungan kalangan Islam ke Ganjar. Karena selama ini terbangun opini publik PSI itu resisten terhadap Islam. Gitu katanya. Nah waktu bulan Oktober itu Grace itu dia bilang ini adalah hasil dari musyawarah mereka. Tapi kemarin begitu narik diri, Grace bilang lagi nih, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia PSI itu, Grace Natalia. Dia bilang, saya ingin meluruskan soal pemberitaan yang beredar bahwa partainya telah resmi menarik dukungan terhadap bakal calon presiden baca pres Ganjar Pranowo. Katanya dia itu sebenarnya akan menjaring kembali siapa sih capres sebenarnya yang akan didukung di 2024. Tapi ngomong-ngomong ya, emang gede ya partainya ya? Gini ya. Emang banyak kursinya ya? Gini ya. Emang ini menentukan kan ya? pola-pola yang pemilu 5 tahun lalu yang dilakukan oleh PSI. Sama aja polanya. 2019 dulu dia ngedompleng dengan nama Jokowi biar terkerek. Ya. Popularitasnya bagus. Partainya dikenal tuh. Sekarang awal-awal kemarin sebelum putar haluan dia mendompleng Ganjar biar popularitasnya juga naik. Ternyata sekarang Ganjar ada saingan namanya Prabowo lebih moncer. Banyak lagi yang dukungnya. Ya Golkar. wajar aja makanya kemudian pindah haluan. Iya. Ya gitu aja sebetulnya soal pragmatis aja, pragmatis oportunis aja, namanya juga politik. Tapi emang katanya sih dia udah mengarah-ngarah mau dukung-dukung Prabowo gitu. Ya makanya. Tapi ngaruh gak itu? Ya ngaruh buat siapa? Iya kan. Ngaruh buat siapanya dulu? Buat Prabowonya. Ya belum tentu, orang partai kecil di parlemen juga nggak ada. Kalau Jaringannya seperti apa? Nggak teruji juga. Apa ngaruhnya?
Kalau dia narik dari Ganjar ngaruh nggak buat Ganjarnya? Ya sama aja kan dihitungnya tadi aja udah. Ngaruhnya apa? Tapi kok dia berani-berani ya? Maksudnya nih ya, nggak usah ngomongin capres cawapres sama dia 2 bulan. Itu yang masih lama pemilihan wali kota Depok, dia ngangkat anak presiden kan Kaisang. Tapi dia kayaknya deket-deket merapat ke Pak Jokowi, maksudnya apa sih? Ya intinya itu tadi aja, buat sensasi, biar namanya disebut-sebut terus, jadi pembicaraan orang. Intinya itu aja. Ini kita nggak ngerupin orang, nggak ngerupin partai kan? Cuma bicara fakta kan? Ya kan begitu kondisinya, yang terjadi kan begitu. Ya, ntar banyak yang usil lah gitu. Ya nggak apa-apa, berhak aja kan orang menafsirkan apapun juga berhak aja. Pasal 28 ya nggak berpendapat. Cuma kan agak aneh aja gitu ya. Kalau yang gede gitu, yang punya kursi banyak, pindah sana pindah sini ke sana masih agak lumrah. Ini kecil suaranya ya maaf kata ya, di DPR RI nggak ada suaranya dia juga gitu loh, nggak ada kursi kan. Terus tiba-tiba dia ke sana ke sini dukung sana, lepas ini kayak kencentilan gitu ya. Ya makanya sehebat apa sih? Biasa aja. Biasa aja ya. Apanya yang luar biasa? Nggak ada yang luar biasa juga dari situ. Tapi kira-kira PS ini maunya apaan sih? Ya maunya ya dikenal sama orang, dipilih. Dipilih. Ya intinya itu aja, pragmatis, oportunis, biar dipilih orang, biar masuk parlemen, di DPR RI. Di DPRD juga kan cuman paling beberapa doang kan, DKI Jakarta. Tapi dia banyak berapa anak muda kursi. sama artis sama ini loh, tokoh-tokoh muda loh di situ loh. Ya terus kenapa kalau tokoh-tokoh muda? Artis. Iya kenapa masalahnya? Ya mari. Emang bisa bekerja juga anak-anak muda? Belum tentu juga. Oh tentu ya. Belum tentu. Atau ini sebuah. Yang tua-tua juga belum tentu nggak bisa kerja kan? Iya sih kayaknya cari perhatian doang ya. Atau tebar persona atau kecentilan, bener kecentilan ya. Terus ada harusnya gimana dia? Harusnya gimana sih? Ya namanya juga gula, ya pasti akan ada semut-semut. Ya salah satu semutnya ya ini. Di mana ada gula ya di situ ada semut. Kira-kira ada trik politiknya nggak sih dia? Kesana kesini gitu. Ya itu yang dilakukan sekarang ini. Ini trik-triknya. Mendompleng sana, mendompleng sini. Biar ngetop gitu, biar terkenal, biar deket. Ya terus biar apa lagi? Faktanya kan begitu. Ini misalnya Di nih ya. DPR aja belum ada kursinya. Ini Balik dia. lagi jadinya kan begitu. Ini dia misalnya nih ya, dia tetap mendukung Ganjar. Itu akan mendompleng suara dia nggak sih? Nambah suara dia nggak sih untuk ke DPR RI? Ya itu yang diharapkan kan. Iya, tapi dengan kondisi seperti ini gitu loh. Ya itu yang diharapkan kan. Di mana ada orang tenar pasti akan didomplengi. Nah itu yang diharapkan ketika kita menjadi pendompleng ya kita berharap kita tenar juga. Tapi kalau dia keluar, dia mundur, berarti kayaknya dia nggak yakin dengan pilihannya ke Ganjar, makanya dia keluar tarik dukungan. Ya makanya kan tadi kan Prabowo kan memang lebih kuat juga, ada potensi menang juga bahkan. Ya makanya dia juga milih-milih juga. Nggak mungkin milih yang kalah kan, nggak mungkin lah. Potensi kalah gitu dipilih, ya nggak mungkin. Namanya juga politik. Masih 2 bulan ya, tiba-tiba Politik nanti itu kan pragmatis, oportunis. Di mana ada jalan untuk meraih kekuasaan ya sudah ikut jalan itu. Sesimpel itu aja. iya pemilihan daftaran capres cawapres kan sampai tanggal 25 November. Bisa jadi dong ntar dia pindah lagi. Tiba-tiba aja dia dukung Anies. Iya bisa jadi lah, emang ini Pede model banget kayak orang nikah gitu yang habis nikah terus nggak boleh ini segala macem. Ya enggak lah. Boleh kemana-mana dong. Ya bisa kemana-mana, mau ngapain juga. Siapa yang berhak nggak melarang nggak kemana-mana? Nggak ada yang berhak melarang itu kan. Atau dia kayaknya dia deket-deketin yang gede-gede yang bekas menang untuk ngincer kursi menteri atau jabatan tinggi di negara di pemerintahan atau apa gitu nggak? Mungkin nggak? Ya memang begitu kan. Politik itu kan memang untuk kekuasaan. Kalau saya manusia politik ya, saya butuh kekuasaan. Kekuasaan di mana? Ya di posisi-posisi di mana ya, jabatan-jabatan. Mau menteri kek, mau komisaris kek, mau apa kek. Yang Atau penting ada jabatan politik. Atau bisa jadi dia Ya nggak memang itu pede yang dengan dicari. partainya. Makanya dia cari cantolan partai besar. Ya salah satunya kan itu. Jadi harusnya gimana? Biarkan dia dengan kecentilannya pindah-pindah gitu, Ya tarik-tarik biarin diri. aja, ngapain juga diurusin. Bukannya karena anak muda pengen coba sana, coba sini, coba sana. Anak muda kan dia suka dengan eksperimen dan tantangan. Iya, dengan orang banyak ngobrolin juga kan juga makin terkenal juga. Ngapain juga kita ngobrolin kan? Udah nih. Biarin aja. Ya udah nih, biarin aja Iya. nih. Nggak usah dirumpi nih. Kau Sah. yang mulai, kau yang mengakhiri. Udah deh sampai sini aja deh. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.